Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Kali ini kita akan melanjutkan tentang aritmatika sosial, terutama tentang bahasan perbankan. Kali ini kita akan membahas mengenai menentukan bunga tunggal, menentukan saldo, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan. Yuk, kita ikuti bersama. Aritmatika sosial tidak dapat dilepaskan dari kegiatan perbankan. Yang dimaksud perbankan di sini tidak sebatas bank saja, melainkan juga bisa koperasi. Kegiatan perbankan biasanya dilakukan seseorang untuk melakukan penyimpanan uang atau menabung, atau melakukan pinjaman untuk menjalankan usaha. Apabila kita menabung uang di bank, maka tabungan kita akan bertambah karena bank memberikan bunga. Atau ketika melakukan pinjaman di bank, maka ketika kita mengangsur tiap bulan, maka nominal angsuran selain pokok pinjaman yang harus dikembalikan, ditambah besarnya bunga bank. Besarnya bunga bank tiap bank atau koperasi bisa berlainan. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita terlebih dahulu mengetahui istilah tentang bunga dalam perbankan. Bahwa bunga dalam perbankan ada dua macam, yaitu bunga pinjaman. Bunga pinjaman dapat didefinisikan sebagai jasa yang diberikan pihak peminjam kepada pihak yang meminjami. Dalam hal ini, bank atau koperasi dengan persetujuan bersama. Sedangkan bunga tabungan, jasa yang diberikan pihak bank atau koperasi kepada pihak yang menabung dengan persetujuan bersama. Kali ini kita akan menentukan bunga tunggal. Nah, bagaimana menyelesaikan perbankan? Yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu bahwa M sama dengan modal atau uang yang disimpan atau uang yang dipinjam. Sedangkan B besar atau huruf B besar sama dengan besar bunga dalam rupiah. Sedangkan I adalah persentase bunga per tahun. Sedangkan N, huruf N kecil adalah banyak bulan. Sedangkan huruf S besar adalah jumlah seluruh uang. Maka kita dalam menentukan bunga dapat menggunakan rumus sebagai berikut. B sama dengan N per 12. Kenapa per 12? Karena besarnya bunga per tahun dikali dengan I per 100. I per 100 di sini adalah bunga dalam persen. Dikali dengan M. M itu tadi apa? M adalah modal atau uang yang disimpan atau uang yang dipinjam. Itu jika kita menentukan bunga. Sedangkan rumus untuk menentukan saldo adalah saldo sama dengan saldo tadi adalah apa? Jumlah seluruh uang sama dengan modal atau uang yang disimpan atau uang yang dipinjam ditambah bunga. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Ayah meminjam uang koperasi sejumlah Rp2.400.000 yang akan diangsur 10 bulan dengan bunga 2% per tahun. Tentukan besar angsuran per bulannya. Maka untuk dapat menyelesaikan contoh pertama ini terlebih dahulu kita rinci
melalui diketahui. Apa yang diketahui? Yang pertama adalah modal. Modalnya tadi kesepakatan modal adalah huruf M besar, dilambangkan M besar, sama dengan Rp2.400.000. Sedangkan lamanya mengangsur adalah 10 bulan. Sehingga N sama dengan 10 bulan. I adalah besarnya bunga dalam persen per tahun. Berarti I sama dengan 2% per tahun. Yang ditanya adalah besar angsuran per bulan. Maka langkah pertama adalah menentukan bunga dalam rupiah dulu atau dilambangkan dengan huruf B besar. Tadi di awal disebutkan bahwa rumus untuk menentukan bunga dalam rupiah adalah B sama dengan N per 12 kali I per 100 kali M. Dengan N kecil itu adalah lama mengangsur. Sedangkan huruf I kecil adalah bunga dalam persen per tahun. Maka B sama dengan 10 per 12 kali 2 per 100 kali 2.400.000 sama dengan 40.000. Setelah mengetahui bunga 40.000, maka berikutnya adalah menentukan uang pinjaman seluruhnya. Uang pinjaman seluruhnya itu sama dengan saldo, dilambangkan dengan huruf S besar. Untuk menentukan S besar, dirumuskan S sama dengan M ditambah B. Sama dengan 2.400.000 ditambah 40.000. Sama dengan 2.440.000. Langkah ketiga adalah menentukan angsuran per bulan. Karena ayah mengangsur selama 10 bulan, maka angsuran per bulan adalah 2.440.000 per 10 sama dengan 244.000. Jadi besar angsuran per bulan sebesar Rp244.000. Sekarang contoh kedua. Udin menabung uang di bank sebesar Rp750.000 selama 1,5 tahun atau 1,5 tahun. Bank memberikan suku bunga sebesar 12% per tahun. Pertanyaannya adalah, berapakah besar saldo tabungan Udin? Nah, untuk menyelesaikan contoh kedua, yang pertama, diketahui M atau modalnya atau tabungan Udin mula-mula, yaitu 750.000. Lama menabung 1,5 tahun, dijadikan bulan berarti 18 bulan. Sedangkan I atau bunga dalam persen adalah 12% per tahun. Untuk menentukan berapa saldo tabungan Udin, langkah pertama adalah menentukan bunga dalam rupiah. B sama dengan N per 12 kali I per 100 kali M. Sama dengan 18 per 12 kali 12 per 100 kali 750.000. Sama dengan 135.000. Langkah kedua yaitu menentukan uang tabungan seluruhnya atau disebut saldo. Saldo atau S sama dengan M ditambah B. Sama dengan 750.000 ditambah 135.000. Sama dengan 885.000. Jadi saldo tabungan Udin sebesar
Rp885.000. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perbankan. Di sini disajikan sebuah masalah, yaitu Aldebara menabung di bank selama 2,5 tahun atau 2,5 tahun. Bank tersebut memberikan bunga 12% per tahun. Jika uangnya diambil keseluruhan dan sebesar Rp3.900.000, berapa besar uang tabungan Aldebara mula-mula? Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, langkah pertama yaitu apa yang diketahui pada soal tersebut. Yang diketahui pada soal tersebut yang pertama adalah S atau uang seluruhnya. Ketika dia mengambil, Aldebara mengambil, yaitu dilambangkan dengan S. S sama dengan 3.900.000. Kemudian lama menabungnya adalah 2,5 tahun. Dijadikan bulan menjadi 30 bulan. Sedangkan bunga dalam persen atau I sama dengan 12% per tahun. Ditanya, berapa besar tabungan mula-mula yang disetor ke bank? Langkah pertama, kita tentukan bunga dalam rupiah. Dengan rumus B sama dengan N per 12 kali I per 100 kali M. Sama dengan 30 per 12 kali 12 per 100 kali M. Sama dengan 30 per 100 M. Disederhanakan menjadi 3 per 10 M. Langkah kedua, menentukan bunga atau menentukan uang pinjaman seluruhnya. Dengan menggunakan rumus S. S rumusnya adalah M ditambah B. Tadi S sudah diketahui, yaitu 3.900.000. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya 3.900.000 sama dengan M ditambah 3 per 10 M. Di sini ada variabel yang sama, yaitu M, sehingga tinggal ditambah koefisiennya menjadi 3.900.000 sama dengan 1 ditambah 3 per 10 M. 3.900.000 sama dengan dalam kurung 10 per 10 ditambah 3 per 10 kurung tutup M. Diperoleh 3.900.000 sama dengan 13 per 10 M. M sama dengan 3.900.000 kali 10 per 13. M sama dengan 3 juta. Maka besar uang tabungan Aldebara mula-mula sebesar 3 juta rupiah. Demikian materi aritmatika terutama perbankan. Ikuti selalu video dari MGMP Matematika melalui ruang channel MGMP Matematika berikutnya. Sampai jumpa.